Lahir sebagai priai Jawa di dekade penghabisan abad 19 dan mati muda sebagai aktivis di jalan pergerakan di dekade awal kedua abad ke-20 yang ia rintis. Nama dan seluruh amalnya menghilang dalam belantara memori pergerakan awal kebangsaan. Karena gerakan politik arsip yang terorganisasi dengan rapi. Namun, berpendar-pendar kemudian di tahun 50-an akhir akibat kegigihan salah satu penggawa Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang paling tekun saya kira bernama Pramudia Anantatur, nama Tirto kembali menghiasi wajah koran-koran di masa Soekarno. Kadang Tirto muncul sepertiga halaman. Kadang di halaman Lentera Bintang Timur satu halaman atau separuh halaman Tirto muncul. Dan itu ditayangkan secara serial oleh Pramudia Anantatur. Banyak yang kemudian terbuka matanya atas peran besar yang hilang itu. Orde Baru menyebutnya sekedar tokoh perintis pers. Tapi setelah reformasi berjalan sewindu atau 8 tahun, ia kemudian dinobatkan menjadi pahlawan nasional menurut Kepres RI nomor 85 tahun 2006. Saya, Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah, inilah Tirto Adi Suryo. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Tahun 2021, setahun yang lalu ya, dengan cosplay ala Tirto Adi Suryo, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menabalkan nama Raden Mas Tirto Adi Suryo sebagai nama jalan. Jalan lama, jalan kesehatan di Kota Bogor yang melintang di antara Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani diganti menjadi Jalan RM Raden Mas Tirto Adi Suryo. Mengapa Bogor? Karena makam Tirto ada di kota itu. Mengapa pula jalan kesehatan yang disubstitusi? Kemungkinan karena Tirto adalah bekas mahasiswa Stovia yang kemudian lebih terkenal sebagai jurnalis. Jalan dokter dan jalan jurnalis hanyalah 2 dari 7 jalan yang ditempuh oleh Tirto Adi Suryo dalam periode terpenting kehidupannya. Dari 1907 hingga 1912. Jalan pertama Tirto adalah jalan bangsawan fikiran, bukan pikiran ya. Itu mirip dengan korannya Soekarno, fikiran, jalan bangsawan fikiran. Ada 2 jalan sebetulnya yang membentang di depan mata Tirto. Yang satu, jalan bangsawan berdarah biru atau yang disebut dengan bangsawan usul. Biasanya para bangsawan dapatin balas budi berupa kesempatan sekolah. Tetapi nantinya mereka akan jadi sekrup pemerintahan kolonial. Atau, ini pilihan keduanya ya, pilihan menjadi bangsawan fikiran yang memilih jalan pencerahan atas bangsanya yang terperintah. Dalam politik balas budi kolonial atau politik etis, khususnya fasal atau pasal pendidikan, hanya anak-anak pembesar yang berhak duduk di bangku sekolah yang diajar dengan cara
modern. Maksudnya modern itu pakai bahasa Belanda ya. Guru-gurunya juga orang Belanda. Atau ini istilah orang sekarang, sekolah modern itu adalah sekolah internasional. Berbahasa Eropa, berpakaian Eropa, bertata krama sekolah Eropa, dan diajari guru-guru dari Eropa. Nah, sebagai bangsawan usul, Tirto mendapatkan privilege itu. Tirto ini satu generasi dengan Kartini. Dan keduanya sama-sama punya privilege sebagai bangsawan usul. Akan tetapi privilege itu berkonsekuensi. Sebagaimana orang-orang tua ingin anaknya bersekolah itu menjadi pembesar negeri dan berpangkat. Kata orang, itu yang disebut dengan pegawai negeri sipil kolonial atau ambtenaar. Tirto jelas mengambil dan menjalankan sepenuhnya kesempatan emas itu. Tapi di tengah jalan, kemudi privilege-nya itu yang diangankan diangankan orang tuanya itu justru dipatahkannya di tengah jalan. Tirto memasuki jalan dokter sebagai modus untuk bergabung dengan mereka yang punya akses kepada rakyat jajahan yang paling lemah. Jadi itu jalan pertama Tirto ya, jalan kecendekiawanan. Jalan kedua Tirto adalah jalan dokter. Sebelum menjadi begitu menyebalkannya pendidikan kedokteran kita saat ini, yang ongkos kuliahnya seharga menjual berhektar-hektar sawah dan kebun, sesungguhnya gerakan pembebasan nasional dikerek oleh para dokter. Stovia itu bukan sekedar sekolah guru suntik, tetapi juga perguruan yang bertumbuknya ide-ide radikal. Asrama menjadi arena diskursus dan beberapa pentolan pergerakan nasional hingga kemerdekaan berpusat di Stovia yang kompleks perkuliahannya itu kini menjadi Museum Kebangkitan Nasional dan RSPAD Gatot Subroto saat ini. Sutomo, Wahidin, Cipto, Tirto adalah bagian yang inheren dalam dialektika gagasan kebangsaan di Stovia, termasuk perlawanan internal dalam sistem pendidikan yang diskriminatif. Kalian gak merasa aneh melihat foto Tirto itu? Menurut saya, fashionnya Tirto itu aneh banget itu. Dan saya kira itulah hasil dialektika yang keras di Stovia. Bayangkan ya, si priai rendah seperti Wedono tidak boleh memakai pakaian Eropa. Sementara itu, anak-anak bupati diperbolehkan. Melawan diskriminasi seperti itu, jadilah Tirto disuruh berpakaian yang aneh. Kepala Jawa, pakai belangkon kan. Leher dan badan ini Eropa, jas dan dasi kupu-kupu. Sementara kumisnya itu melintang ke atas, itu kan fashionnya cowok keren dari Turki, dari pan-islamisme Turki. Pakaian dan fashion Tirto itu sesungguhnya itu adalah olok-olok seorang mahasiswa radikal calon dokter Jawa di Stovia atas aturan jajahan dalam lingkup persekolahan. Itu jalan kedua ya, jalan dokter. Jalan ketiga Tirto adalah jalan bahasa
dan kesusastraan. Dalam kultur para pangeran, kualitas sebagai lelaki muda yang terpuja itu, lelanangin jagat, itu terpenuhi bila punya kemampuan kesusastraan. Pangeran yang bisa menulis syair, membaca kakawin, umumnya mendapatkan pemuja. Barangkali Tirto memiliki sifat terpuja seperti itu karena ia berjalan di atas bahasa dan kesusastraan. Banyak sekali artikel Tirto yang menyoal soal bahasa. Juga karya-karya sastranya. Saya pernah mengumpulkannya di buku ini ya. Semua karya sastra dia dan esai-esai dia tentang bahasa. Nah, hubungan nantinya, Anda lihat ya, antara pers dan sastra dalam spektrumnya Tirto nyatu. Dalam hidup Tirto, pers dan sastra itu berpadu padan, nggak terpisahkan satu dengan lainnya. Tirto lah pengisi cerita pendek, pengisi cerita bersambung di koran yang ia bikin sendiri. Dia sendiri yang bikin cerita bersambung. Cerpen juga dia isi sendiri gitu. Misalnya Penipu Tertipu, itu cerpennya dia itu. Lelakonnya Prabu Anom, Joko Lembuan, itu cerita wayang. Beli Bini Orang, sebuah cerita yang sungguh terjadi di Priangan. Cerita bersambung ya. Atau ada juga cerita Nyai Ratna, betapa seorang istri setia telah menjadi jahat. Suatu cerita yang sungguh sudah terjadi di Jawa Barat. Lihat kata-kata di KR itu ya, dulu itu sungguh-sungguh terjadi itu. Kayaknya meyakinkan pembaca itu, sungguh terjadi. Itu cerita bersambung. Perebutan seorang gadis, riwayat pada masa sekarang, cerita bersambung. Busono, cerita bersambung. Jadi Tirto itu adalah sastrawan. Ketika Pram membuat Bumi Manusia, tokohnya Nyai Ontosoro, lihat Tirto itu tokoh-tokohnya itu nyai-nyai. Itu ya, Tirto berada di jalan sastra. Itu jalan ketiga ya. Jalan keempat, Tirto adalah jalan berbisnis di media. Ingat ya, bukan cuma pers doang tapi bisnis media. Coba Anda lihat ya, gagal menjadi dokter, Tirto Adisuryo, maksudnya gagal jadi dokter itu dia drop out ya. Tirto Adisuryo banting setir berbisnis di bidang media. Tirto membangun begitu banyak media dalam satu payung usaha yang dia namakan NV Medan Priai atau Maskapai MP. Dan Tirto begitu sadar dengan bisnis media ini, dia sangat serius. Maskapai MP Tirto ini merupakan, kalau saya bisa bilang begitu ya, Pram juga bilang begitu, rintisan bisnis pers yang mula-mula dilakukan oleh Bumi Putra dengan menggunakan sistem bagi saham. Betapapun jika ingin mandiri dalam posisi politik dan pergerakan, mestilah mandiri dalam bisnis yang melingkupinya. Tirto sadar dengan itu. Mengelola satu media dan mengelola banyak sekaligus sama saja. Sama-sama repot. Kalau sama-sama repot, lebih baik repot sekalian. Nah, strategi supaya medianya tidak cepat lungsur, Tirto mendekati kalangan berduit untuk mau berlangganan. Maka dia dekati itu para pejabat-pejabat daerah gitu. Misalnya dia ke Sri Susuhunan Solo,
dia juga ngelobi Sri Sultan Jogja, dia ke Sultan Pontianak, jadi dia antar sultan gitu ya. Dia ke Sultan Delhi, itu lobinya itu. Dia ke Sultan Kutai, Sultan Siak, Kanjeng Adipati Sosrodiningrat, juga ke Mangkubumi Solo. Bayangkan dia pelobi tuh, di lobinya semua. Kebayang gak itu? Sudah raja konten, marketing juga dilakukannya sendiri. Atau dengan kata lain, ini kalimat Tirto yang saya akan kutipkan ya. Perihal kegiatan marketingnya itu, ini kalimatnya Tirto ya, berpuluh bupati di Jawa dan Madura. Berpuluh ya, beratus patih, jaksa kepala, jaksa dan pembantunya, Wedono dan asisten Wedono, para hartawan Cina, tuan-tuan yang ternama. Itu semua itu pangsa pasar para pemilik saham yang diincar oleh Tirto Adisuryo. Itu semua mitra bisnis medianya. Kalau waktu itu ketemu Raja Kretek dari Kudus, pemilik Baltiga, Niti Semito, mungkin Tirto akan menyebut secara spesifik namanya sebagai investor medianya. Saya nggak ketemu ya. Makanya nggak ada iklan rokok di Medan Priai dan semua media yang dia kelola. Tirto memang sangat repot membangun perusahaan media ini. Sambil membangun lini usaha dan memastikan cash flow baik-baik saja, ia juga terlibat aktif dalam pendidikan jurnalistik untuk pembekalan calon-calon jurnalis dan bergiat membangun kantong pergerakan. Nanti ya salah satu murid jurnalistiknya paling terkemuka adalah Mas Marco Kartadikromo. Tapi pertanyaan kuncinya adalah apakah bisnis dan pergerakan kompatibel? Sebagai sang pemula, sebagai pemuka startup media, Tirto melakukan percobaan-percobaan. Ada yang sukses, ada juga balok rintang yang menjungkalkannya. Dan itu tidak terkira banyaknya. Termasuk manajemen keuangan yang berantakan, nggak jelas lagi mana uang cetak, mana keperluan pergerakan yang membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit. Dan utang cetak itu menumpuk, sementara pelanggan media nunggak. Sepertinya utang Tirto di percetakan Jogja, namanya percetakan H. Burning, saya kira masih banyak. Dan semuanya gagal bayar. Saya Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah, sampai jumpa di bagian berikutnya.